Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Fungsi struktur organisasi antara lain kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan uraian tugas, dan kejelasan jalur hubungan. Bagaimana macam-macam bentuk organisasi. Yang pertama, ada organisasi lini atau garis. Yang kedua, ada organisasi lini atau garis dan staf. Yang ketiga, ada organisasi fungsional. Berikutnya, kita akan memahami macam-macam bentuk dari organisasi. Bentuk yang pertama adalah organisasi lini atau garis. Dalam bentuk ini, organisasi dibagi dalam unit-unit kerja yang bulat pada tingkat atau jenjang yang diperlukan. Wewenang dari pucuk pimpinan mengalir langsung kepada para pemimpin unit pada tata jenjang organisasi. Setiap pemimpin unit memegang wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap bidang kerja unitnya. Semua pegawai pada unit tersebut menerima instruksi dan petunjuk langsung dari pimpinan unit dan langsung mempertanggungjawabkannya kepada pimpinan unit. Pada bentuk organisasi garis atau lini, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab berjalan secara lurus dan vertikal melalui saluran tunggal sehingga bentuk struktur organisasinya lebih sederhana. Kalian bisa melihat pada gambar di video ini, kalian bisa melihat urutan garis yang dari atas menuju ke bawah. Garis-garis tersebut dinamakan dengan garis komando. Nah, garis komando ini adalah garis lurus yang menandakan hubungan satu jabatan yang posisinya lebih tinggi dengan jabatan yang lebih rendah. Garis ini menandakan bahwa jabatan yang lebih rendah wajib menaati perintah atau instruksi dari jabatan yang lebih tinggi. Jadi dapat kita lihat bahwa manajer kantor memegang peran paling tinggi di sini, di bawah dari arsip, penggandaan atau inventaris yang berada di bawahnya, dan arsip atau ekspedisi mempunyai bawahan kembali seperti arsip dan ekspedisi. Kalian bisa melihat dari gambar tersebut. Maka bentuk organisasi tersebut dinamakan sebagai organisasi lini atau garis. Dalam organisasi lini atau garis memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari organisasi lini atau garis yang pertama, kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinan berada pada satu tangan. Kelebihan yang lain, proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat karena hanya memiliki satu pemimpin. Kelebihan yang lain, rasa kesetiakawanan antar pegawai lebih tinggi karena lebih saling mengenal. Selain kelebihan, organisasi lini atau garis juga memiliki kekurangan. Yang pertama, seluruh organisasi sangat bergantung pada satu orang. Jika pimpinan tidak mampu memimpin, kelangsungan organisasi tersebut dapat terancam jatuh, bahkan hancur. Kekurangan yang kedua, biasanya pemimpin cenderung lebih otoriter atau menang-menang sendiri karena hanya dia yang memiliki kewenangan yang paling tinggi di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, pegawai lebih sulit untuk berkembang. Karena pegawai memiliki batasan pada setiap pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan.
Berikutnya adalah organisasi lini atau garis dan staf. Pada organisasi garis dan staf, pimpinan organisasi mengangkat tenaga staf untuk membantu melaksanakan semua pekerjaan yang sangat luas. Pada bentuk ini, unit-unit organisasi disusun menurut bentuk lurus atau garis. Tetapi, pada unit pimpinan ditambah tenaga staf sebagai tenaga ahli perorangan atau suatu unit khusus yang bertugas memberikan bantuan-bantuan keahlian kepada pimpinan organisasi. Kalian bisa memperhatikan gambar pada video ini. Di situ terdapat research atau hukum yang berada di bawah direktur secara langsung. Nah, staf tersebut selalu membantu direktur dalam memimpin pada kepala bagian yang ada dalam organisasinya. Jadi, staf di sini selalu membantu kegiatan dari direktur. Organisasi lini dan staf memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari organisasi ini adalah yang pertama, memudahkan untuk mengambil keputusan yang tepat karena adanya staf ahli. Dalam hal ini, staf membantu mengambil keputusan direktur untuk memberikan keputusan yang terbaik. Yang kedua, kelebihan dari organisasi adalah cocok digunakan untuk organisasi besar yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. Nah, biasanya organisasi garis dan staf ini lebih banyak dipakai pada perusahaan-perusahaan yang sudah besar, di mana memiliki jangkauan yang lebih besar. Kelebihan yang ketiga adalah lebih mudah untuk menerapkan the right man on the right place. Yang artinya secara sederhana adalah menempatkan orang sesuai keahliannya. Jadi, jika dalam suatu tim atau organisasi mampu bergerak lebih cepat, kalau orang di dalamnya menguasai hal-hal yang sesuai dengan keahliannya. Inilah yang disebut dengan the right man in the right place. Berikutnya adalah kekurangan dari organisasi lini atau garis dan staf. Kekurangan dari organisasi ini dalam strukturnya adalah yang pertama, kesetiakawanan antar pegawai sulit dibina karena luasnya organisasi sehingga pegawai tidak saling mengenal. Yang kedua, koordinasi sulit dilakukan karena rumitnya susunan organisasi karena banyak sekali staf-staf yang ada dalam membantu direktur maupun kepala-kepala bagian. Bentuk organisasi yang ketiga adalah organisasi fungsional. Pada organisasi fungsional, seorang pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas karena setiap pimpinan berwenang untuk memberikan perintah kepada setiap bawahan jika ada hubungannya dengan fungsi pimpinan tersebut. Spesialisasi setiap bawahan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, tetapi sulit untuk melakukan tour of duty, perputaran pekerjaan. Kalian bisa melihat dari gambar struktur fungsional tersebut. Dari sini kita bisa melihat garis bawah atau garis komando antara manajer teknik dan manajer keuangan sama-sama mengarah ke karyawan, di mana karyawan harus mematuhi setiap kepala bagian atau manajer yang ada yang berhubungan dengan
jabatannya. Nah, dalam hal ini, bawahan dari manajer keuangan maupun manajer teknik sama-sama tidak memiliki keterikatan. Yang jelas, karyawan wajib mematuhi setiap manajer ketika dibutuhkan dalam suatu kegiatannya. Dalam organisasi fungsional, memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari organisasi fungsional ini adalah yang pertama, pembagian tugas-tugas menjadi lebih jelas. Yang kedua, spesialisasi pegawai lebih dapat dikembangkan. Kelebihan yang ketiga, spesialisasi pegawai dapat dimanfaatkan lebih maksimal karena masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi, kelebihan dari organisasi fungsional ini kita dapat melihat bahwa karyawan di sini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pemanfaatan yang maksimal, pegawai akan lebih dapat dikembangkan lagi. Nah, dengan begini, keahlian dari seorang pegawai akan lebih dapat ditingkatkan. Berikutnya, selain kelebihan, organisasi fungsional juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain yang pertama, sulit untuk melakukan tour of duty karena para pegawai telah terspesialisasi. Artinya di sini tidak bisa dilakukannya perputaran pekerjaan oleh karyawan. Yang kedua, para pegawai lebih mementingkan spesialisasinya sehingga sulit melakukan koordinasi. Yang ketiga, tidak ada kesatuan perintah karena pegawai dapat menerima perintah dari beberapa atasan yang sama-sama memiliki kekuasaan. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.